Halo Sobat IPA, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keunikan anak kedua. Karena di psikologi itu ada tokoh psikologi yang mengangkat tema tentang anak kedua, yaitu Alfred Adler. Alfred Adler. Iya, berkaitan bahwa ada istilahnya yaitu middle child syndrome, sindrom anak tengah atau lebih tepatnya sindrom anak kedua. Adler ini adalah salah satu tokoh psikologi. Memang teorinya itu agak berseberangan dengan teorinya Freud. Ya, Bah. Dia bukan muridnya Freud, bukan. Dia punya teori sendiri, walaupun masih ada warna-warnanya Freud di situ karena masih mempertimbangkan, masih menganalisa masa lalu untuk kemudian melihat bagaimana kepribadian seseorang terbentuk. Tapi kalau Freud itu menitikberatkan pada libido dan seksualitas, kalau Adler ini menitikberatkan pada perasaan inferior, rendah diri gitu ya, kemudian bicara juga tentang gaya hidup. Nah, yang gaya hidup inilah yang kemudian akan terhubung dengan anak kedua atau urutan kelahiran sebetulnya Adler itu membicarakannya. Kemudian juga ada pencapaian superioritas dan keberhasilan ya, striving for success atau striving for superiority. Dan nama teorinya adalah psikologi individual karena mengedepankan individual differences lah. Tiap orang itu pada dasarnya berbeda. Nah, Adler ini memulai pembicaraan tentang anak kedua karena sebetulnya beliau sendiri, Adlernya sendiri itu anak kedua, Pak. Melihat dinamika dari kondisi dirinya sendiri ya. Iya, memang kadang untuk analisis ya. Seringkali, bukan kadang-kadang aja ya, seringkali teori yang dikemukakan oleh seorang tokoh itu terhubung sama sejarah hidupnya dia juga. Jadi berangkat dari kepribadiannya dibentuk dari bagaimana keluarga atau orang tua memperlakukan anak berdasarkan urutan kelahiran. Memaknai juga sih, baik dia, baik individunya sendiri maupun keluarganya, memaknai urutan kelahirannya gitu. Kepribadian anak tengah dan anak kedua ini umumnya karena dalam kondisi keluarga itu ada individual differences atau keunikan keluarga yang membuat karakteristik anak kedua atau anak tengah berbeda satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi pernah ada penelitian sih untuk yang dinamika anak kedua ini di salah satu universitas di Amerika tahun 2017 tuh menunjukkan bahwa ada memang pengaruh sekitar 25-40%. Lumayan besar juga ya? Iya, dibandingkan dengan anak pertama. Terhadap memang kemungkinan perilaku untuk bandel atau perilaku membangkang, rebel. Disebutkan khusus anak kedua gitu ya, Pak? Ya, ada perilaku bermasalah gitu. Jadi saya nggak tahu di Indonesia kan ada faktor budaya, ada faktor bagaimana keluarga memperlakukan anaknya. Kalau di sana kan anak memanggil orang tuanya kan nama saja. Di sini kan ada sopan santun dan sebagainya ya. Di Amerika. Iya. Karena kalau di Eropa sopan santun strata itu juga masih ada beberapa yang mempertimbangkan. Ada negara-negara yang keluarga itu punya karakteristik individualis. Kalau di Indonesia itu ada istilah grounded family. Jadi di dalam keluarga ada keluarga besar lagi yang mengayomi gitu. Itu juga berpengaruh kepada bagaimana nanti keluarga besar memperlakukan anak pertama atau kakek nenek memperlakukan cucu kan begitu. Oke. Mungkin cerita sedikit dulu ya. Adler ini profesinya sebetulnya dokter ya. Dia punya kakak juga dokter. Dan kayaknya Adler ini tuh kalau dari literatur yang dibaca punya kehidupan dalam bayang-bayang kakaknya gitu. Sebagai anak kedua, beliau itu Adler ini punya kakak yang dia anggap lebih berhasil dari dia gitu. Dia memang punya perasaan inferior terhadap sibling si kakak ini gitu. Sehingga dia kayaknya sih pada akhirnya mengembangkan ide bahwa gaya hidup individu, ya style of life-nya individu itu juga dipengaruhi dari urutan kelahirannya. Sebetulnya kalau di psikologi Adler kan tokoh besar ya, Pak. Malah kalau saya pribadi saya tidak mengetahui kakaknya Adler. Saya lebih tahu Adlernya. Tapi sepanjang kehidupan Adler malah dia mengalami inferior dengan kakaknya. Gitu. Itu uniknya tokoh ini. Tapi memang ada faktor sibling rivalry, persaingan antara saudara. Dan anak pertama itu memang mayoritas dikondisikan untuk mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi memang orang tua akan lebih concern di anak pertama. Iya, karena dia menjadi
pertama kali kan, harapannya pertama, kemudian mungkin bisa jadi keluarga ini ketika muncul anak pertama itu kondisi perekonomian dan kondisi kestabilan secara finansial dan secara sosial dan secara struggle-nya keluarga itu masih belum sekuat ketika ada anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat gitu. Dan anak bungsu ya? Iya, jadi memang diharapkan untuk anak pertama ini bisa mengajari adiknya, menemani adiknya, atau menjadi harapan orang tua. Karena pada akhirnya banyak juga anak-anak pertama itu yang karena berhasil struggling gitu ya, kehidupannya dianggap lebih baik gitu, dan menjadi tolok ukur buat orang tua kepada adik-adiknya gitu loh. Tuh lo lihat kakakmu gitu. Sehingga bayang-bayang bahwa kakak itu menjadi standar atau tolok ukur tadi itu yang membuat anak kedua itu mungkin bisa jadi rasanya beban ya. Jadi kan ada faktor usia ya, di mana berhubungan dengan tugas perkembangan. Jadi anak pertama itu sudah mencapai sesuatu, tapi anak kedua ini karena masih kecil, dia mencoba mengejar kakaknya akan sulit. Itu dimulai dari anak itu masih kecil, mengejar kakaknya akan sulit karena memang ada faktor jarak usia. Ditambah lagi ada faktor concern perhatian orang tua ke anak. Jadi anak pertama diperhatikan, kemudian muncul anak kedua diperhatikan, belum tuntas diperhatikan, lahir anak ketiga. Permasalahannya anak ketiga, jika anak ketiga ini adalah anak terakhir, maka perhatian orang tua itu akan tercurah ke anak ketiga, sehingga kesannya itu anak kedua itu anak yang terlupakan gitu loh, terabaikan gitu. Dan itu mengganggu psikologisnya, perkembangan psikologis anak. Ketika anak pertama sudah dianggap berhasil begitu ya, kemudian lahir si adik yang lebih lucu, lebih imut, lebih lemah juga, pasti orang tuanya melihat itu lebih lemah, sehingga fokus perhatian orang tua, kakak sudah selesai dan dia dianggap berhasil, dan adik ini butuh perhatian, sehingga fokus kasih sayangnya akan ke si adik. Nah, si anak tengah ini akan ya seperti kosong ya, tidak mendapatkan perhatian itu gitu. Jadi anak pertama itu diperhatikan karena dia menjadi harapan terbesar keluarga ini untuk bisa menjadi contoh dan berhasil. Kemudian anak yang terakhir kayaknya jarak kebersamaan dengan orang tuanya paling pendek gitu kayaknya, gitu kan. Jadi terkadang atau seringkali orang tua itu melupakan anak tengah. Jadi perilaku yang muncul itu untuk mendapatkan perhatian. Tidak masalah perilaku itu mengganggu, perilaku itu arahnya ke hal yang positif atau negatif, yang penting konsepnya adalah diperhatikan. Ya, mendapatkan perhatian. Kalau saya tidak mendapatkan perhatian dengan cara yang baik, ya nggak apa-apa gitu. Agak sampai beneran nakal gitu ya. Yang penting saya dapat perhatian gitu. Kalau dari teorinya Adler itu ya Pak, yang membuat manusia itu berkembang ke arah patologis itu adalah anak yang terlalu dimanjakan sama anak yang diabaikan. Jadi pengabaian itu kalau orang tua masih memberikan amarah, negur dan sebagainya, itu sebetulnya masih ada perhatian ya Pak. Tapi kalau membiarkan anak itu hidup dan berkembang sendiri, terserah deh kamu maunya kayak gimana gitu ya, saya ada urusan lain yang lebih sibuk, itu melemahkan. Karena si anak akan merasa dia tidak mendapatkan perhatian. Tapi ada juga kalimatnya Adler yang kemudian bilang, kalau anak itu dimanjakan, ini anak-anak kedua yang mungkin kedua dan bungsu gitu ya, sangat dimanjakan, itu juga melemahkan Pak. Itu kan berhubungan dengan parenting berarti ya? Jadi ada 3 bentuk yang umum ya, parenting style itu. Otoriter, demokratis, sama permisif. Orang tua harus bisa menganalisa kapan saatnya harus demokratis, kapan saatnya harus otoriter, dan kapan saatnya harus permisif. Cuma yang jadi masalah itu semua ditembak permisif, semua ditembak otoriter gitu. Terjebaknya di situ. Dalam kondisi yang ekstrim otoriter dan ekstrim submisif, terkadang permisif itu lebih berbahaya di permisif sih. Untuk otoriter itu impactnya bagi anak ya. Kalau otoriter sih menjadi anak yang inferior gitu sih. Ya, taat aturan, penakut gitu kan. Penakut tapi masih mau ikut aturan. Iya. Tapi anak yang mendapatkan permisif ya. Permisif itu
tidak tahu aturan gitu. Iya, karena ia biasa dibiarkan Dan ingin dilayani, ingin dimanja. Dimanja ya, selalu ingin dipenuhi oleh lingkungannya, itu Iya. melemahkan juga sih. Nah, balik lagi ke si anak kedua. Anak kedua kan ya macam-macam tadi ya. Ada yang memang kedua itu betul-betul di tengah, ada kedua yang dia akhirnya menjadi bungsu. Iya. Tapi memang orang tua pada akhirnya harus menyadari anak itu tidak bisa mendapatkan ekstrim pola asuh ya, otoriter saja atau permisif saja. Meskipun dia anak kedua, dia tetap harus mendapatkan pola asuh yang sehat dan berimbang gitu. Tapi godaan orang tua menghadapi anak yang dinilai lebih kecil dan dinilai lebih lemah itu tinggi, sehingga itu secara tidak sadar atau secara kondisi kita sedang capek begitu sebagai orang tua, kadang memberikan perilaku yang berbeda sih kepada anak. Kemarin saya juga baca itu orang tua pasti punya kecenderungan suka dengan salah satu anak sih Pak. Yeah. Dan yang memang yang disukai adalah anak-anak yang bisa dianggap bisa bekerja sama. Sedangkan si anak kedua ini yang caper sangat mungkin dirasa tidak bisa bekerja sama. Sehingga kalau misalnya ketemu situasi begitu, orang tua bisa sangat memutuskan tanpa sadar mengabaikan dia gitu. Karena nggak bisa diajak kerja sama kan. Dia sudah merasa kalah dari kakaknya atau dia merasa kalah dari adiknya. Dia pengen diperhatikan, makanya kemudian cari perhatiannya macam-macam ya. Dan orang tua yang udah capek karena punya banyak anak, ya 3 anak itu sekarang kan ini ya banyak ya. Itu bisa saja pada akhirnya melepaskan aja gitu, terserah deh itu anak kedua mau ngapain gitu ya. Karena saya udah capek, tuh kakakmu udah bagus, kamu bisa niru kakakmu, saya mau ngurusin adikmu yang masih lebih lemah gitu. Yang paling kasihan itu kalau dibanding-bandingkan sih. Karena itu yang membuat anak semakin bermasalah itu kalau dibanding-bandingkan, karena pertama membuat sibling rivalry-nya itu semakin kuat. Karena akhirnya anak itu akan saling membenci karena dibandingkan. Yang kedua memang akan muncul frustasi, mau dipaksakan mengejar kan memang berat begitu. Jatuhnya ya frustrasi, kemudian dia melakukan perilaku yang agresif atau rebel. Ya gitu. Rebelnya itu tergolong agresif itu sih. Memang dalam teori frustrasi agresi ya bisa rasa frustrasi itu muncul biasanya dilanjutkan dengan agresi. Terkadang itu bisa nyerang orang atau nyerang diri sendiri. Terkadang perilaku yang muncul tidak selalu agresi, tetapi dia menarik diri menjadi anak yang suka di kamar. Berarti kan agresinya ke dalam ya? Iya. Perenung, pemalu, tidak ingin bertemu banyak orang. Ya, itu tetap bisa agresi loh Pak, ke dalam. Tapi jadi dia menilai buruk, dia mungkin juga menyakiti yang diserang diri sendiri, itu dalam dirinya, pribadinya dia. Saya menghakimi dirinya sendiri, saya jahat, saya salah, saya bodoh gitu ya. Jadi akibat frustrasi itu bukan hanya tentang menyerang keluar, tapi juga bisa menyerang dirinya sendiri. Justru kalau menyerang dirinya sendiri itu rasanya hidup kayak sangat menderita ya. Tapi memang orang tua perlu mengingat sih ya, bahwa jangan sampai anak kita tuh ada ya pengabaian, mendapatkan pengabaian dari kita. Itu yang sekarang menjadi bahasan itu kan trauma pengabaian Pak. Iya. Yang menjadi ternyata diabaikan itu juga masalah besar gitu loh untuk anak dalam masa tumbuh kembangnya. Yang pasti dalam pengabaian itu akan mengganggu self esteem anak sih, harga diri anak, karena dia merasa tidak mendapatkan dihargai gitu. Ya, apalagi anak kedua itu juga mungkin saja kehamilannya kebobolan ya Pak. Sundulan ya kalau bahasanya orang Jawa itu ya. Tidak direncanakan, bukan kebobolan. Tidak seperti anak pertama yang mungkin dinanti begitu ya. Anak kedua juga seringkali kaget loh kok ada gitu. Itu tergantung dari situasi keluarga sih, karena kan juga keluarga punya konsep masing-masing ya. Walaupun misalnya direncanakan, terkadang orang tua suka lupa untuk memperhatikan anak kedua. Ya saya kebetulan punya anak kedua sih Pak. Dan beberapa kenalan saya juga anak kedua ya. Ya ada garis-garis rebelnya. Tapi saya memahami sih, karena ya itu dia punya kakak yang harus kemudian dia kejar standarnya, dan dia ada adik yang orang tuanya mungkin akan lebih banyak ngasih perhatian sama adiknya.
kadang sibling rivalry anak itu tidak hanya melulu tentang oh kakak saya sudah bisa naik sepeda, saya belum, kakak saya sudah bisa pelajaran matematika ini, saya belum, tapi lebih ke arah juga kok kakak saya suka diingetin atau diajarin bapak saya, tapi saya nggak pernah diajarin atau nggak suka diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya yang terlihat dari kemampuan, tetapi bentuk perhatian kemudian interaksi itu sangat terlihat bagi anak sih. Iya, anak pasti punya perasaan, cuma kan memang otak bahasanya kalau di masa kanak-kanak kan otak bahasa kita belum berkembang optimal ya. Jadi untuk mengungkapkan itu nggak bisa secara lengkap dan utuh. Nanti dia memaknainya bertahun-tahun sampai baru bisa, oh iya dulu saya dibeginikan sebagai anak kedua, terabaikan gitu ya perasaannya, baru disadari setelah masa dewasa. Yang muncul tadi berupa luka batin pengasuhan, luka inner child-nya dia. Dengan keterbatasan orang dewasa ya Pak, saya tuh menyadari juga bahwa sebagai orang dewasa itu kita cukup sibuk sih Pak. Ada beban sebagai orang tua ya, ada beban untuk mendapatkan finansial yang baik gitu ya, dan beban-beban lainnya begitu, belum lagi tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Seringkali kan lupa. Iya. Cuma ya memang yang lebih dibutuhkan itu setelah disadari adalah minta maaf gitu ya, kalau udah sadar bahwa sempat melakukan hal itu. Kemudian ia memberikan gambaran kepada si anak kedua ataupun anak-anak lainnya bahwa mama tetap sayang kamu, papa tetap sayang kamu gitu. Terkadang perilaku orang tua melakukan kesalahan-kesalahan kepada anak dalam bentuk pengasuhan itu antara tidak punya ilmunya atau memang dia bingung harus berbuat apa sih. Tidak ada jenis atau upaya melakukan kejahatan kepada anggota keluarga atau orang terdekat kita yang kita cintai itu dengan sengaja. Kalau kita menyadari bahwa kita perlu membentuk generasi yang lebih baik daripada diri kita sih, ya memang kita perlu sadar bahwa belajar itu harus selalu dilakukan gitu. Iya. Sayang banget kalau misalnya sudah punya atau diberikan keturunan sama Tuhan, tapi kemudian tidak kita jaga dan kita rawat dengan optimal gitu loh. Jadi menyikapi anak problematik ya, anak tengah atau anak kedua problematik bagaimana? Iya, yang jelas kita perlu analisis dulu sih. Analisis ini terjadi seperti ini tuh kenapa? Apakah tanpa sengaja kita memperlakukan seperti analisa-analisa tadi ya, yang ada tolok ukur di kakaknya atau perhatian yang berlebih tapi kita berikan ke adiknya gitu sehingga dia minim perhatian. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya dan memang si anak kedua ini mengkonfirmasi gitu ya bahwa oh iya betul saya terlalu dituntut sama mama sama papa untuk ngikutin keberhasilan kakak atau saya kosong perhatian, ya berarti kan harus ada proses saling berbaikan ya. Iya. Meskipun sebagai orang tua kan kita boleh kan minta maaf sama anak gitu sehingga hubungannya menjadi lebih baik lagi. Dengan seperti itu harapannya anak kedua menangkap bahwa kita berupaya untuk memperbaiki situasi gitu loh dengan dia. Dan perubahan sikap. Ya tentunya setelah itu ada perubahan sikap. Kemudian tidak hanya orang tua tapi anggota keluarga yang lain juga mensupport. Kadang-kadang sikapnya orang tua itu juga berdampak pada kakak atau adik menyikapi anak tengah ini juga gitu. Jadi terkadang konflik itu secara nggak sadar orang tua memediasi untuk kakak beradik itu saling berkonflik. Iya. Kadang mengadu domba kamu tuh yang rajin terhadap kamu gitu. Kamu jangan begini, kakakmu aja nggak begitu gitu. Itu kan sebenarnya secara nggak sadar orang tua memediasi saudara ini untuk berkonflik. Iya, jadi sibling rivalry-nya diperkuat ya oleh pernyataan-pernyataan orang tua. Yang kesannya mengadu domba antara anak satu dengan anak yang lain. Atau kadang juga saya temukan tuh gini sih. Kamu anak bapakmu, aku anak ibu. Oh iya, kan gitu ada juga ya. Itu juga ada. Kamu anak bapakmu, ini anakku gitu. Itu atau, juga. Ya, atau ini masalah sih membicarakan di belakang tentang kekurangan-kekurangan anak satu kepada anak yang lainnya gitu, sehingga si anak yang mendapatkan curhatan ibunya itu juga terprovokasi untuk tidak suka pada anak yang sedang dibahas gitu loh. Itu kan juga menyedihkan ya.
gitu. Tapi memang walaupun hati kita cenderung pada satu anak gitu ya, misalnya anak kita ada beberapa, kemudian kita cenderung pada satu anak, kayaknya nggak adil ya kalau misalnya harus sangat ditunjukkan gitu, atau itu dijadikan bahan apa, tolok ukur, bahan standar. Statement kadang, ini anakku gitu. Setiap anak itu kan ingin menjadi anak yang istimewa buat anaknya, buat orang tuanya ya. Saya pikir setiap anak berhak mendapatkan pernyataan kasih sayang orang tuanya, dan mungkin juga pernyataan bahwa dia istimewa di hati orang tuanya gitu. Mungkin dari situ kalau sempat ada rebel, sempat ada perlawanan gitu ya karena mendengar bahwa dia istimewa, ya mudah-mudahan dari situ turun tuh intensitas rebelnya. Intensitas untuk ingin diperhatikan. Iya. Salah satu upaya untuk menurunkan annoyingnya untuk diperhatikan ya diperhatikan. Iya, memberikan perhatian. Sesuai bahasa cintanya dia ya. Iya. Karena tiap anak itu punya bahasa cintanya masing-masing. Begitu, nggak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Closingnya anak kedua spesial. Iya, setiap anak spesial sih. Tapi jangan lupa bahwa anak yang membangkang, punya sikap yang mungkin sedikit nakal atau menarik diri, tandanya dia lagi pengen bilang bahwa aku minta diperhatikan gitu. Jadi jangan melupakan anak kedua lah ya. Gitu. Mungkin itu aja Pak. Mungkin itu podcast hari ini berkaitan dengan keunikan anak kedua ya. Semoga bermanfaat.